Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, halaman 1 ya, halaman pertama. Ini biasa tentang kasus rumah tangga. Saya bacakan dulu dan nanti sambil saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan keluar ya, jalan pengeluaran. Suami mata duitan, lady tidak tahan. Ini suami mata duitan, moto duitan, istri akhirnya tidak tahan ya. Kaum Hawa selalu dianggap mata duitan, tapi kisah Lady Sandi, nama samaran ini, berbeda. Bukan dia yang dicap sebagai mata duitan, justru suaminya John Dory yang doyan duit. Sejak kecil Lady sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya atau tinggalkan itu mending mati apa? Jadi belum tak baca secara keseluruhan, kalau tak balik dulu kita teruskan bacanya alur ya. Karena itu ia terbiasa bekerja keras. Wanita 28 tahun ini pun bisa dikatakan bermental baja. Segala lika-liku kehidupan dihadapinya sendiri. Selain membiayai hidup keluarga, Lady juga meneruskan pendidikannya untuk masa depan yang cerah. Selain ingin hidup bahagia, tujuannya menikah tak lain untuk membantunya dalam segi ekonomi. Namun bukannya terbantu, Lady justru harus menanggung beban John yang selalu hidup hedon. Suaminya ini sering membeli barang-barang branded dan pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Katanya sih biar nggak dibilang miskin, padahal kenyataannya yang dipakai uang milik istrinya. Niat nikah itu kan biar ada yang bantu nyari uang. Lah ini malah ngabisin uang saya, kata Lady geram. Ah ini lur ya, punya suami ternyata keblondrok ini istilahnya. Kasihan lur ya. Belum lama keduanya menikah, tapi rumah tangganya harus berakhir ambyar di pengadilan agama. Lady tak kuat terus-terusan memenuhi permintaan suaminya. Jurus andalannya Mas John ya pasti dia bilang, kalau sama suami harus nurut. Lah nurut gimana, kerjanya cuma minta uang mulu. Harusnya kan yang nyari nafkah dia, ujarnya. Parahnya lagi, John juga sering melarang Lady untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Ketika mesin cuci rusak dan mau beli saja, John melarang. Katanya harus irit, bajunya bisa dicuci manual. Memang Mas John itu suami kurang ajar, ketika saya yang butuh dilarang. Padahal saya nggak pernah tuh ngelarang dia pergi ke klub. Lady selalu dibuat naik darah oleh suaminya. Keduanya juga selalu bertengkar karena perbedaan pendapat. Tak kuat bertahan, Lady pun memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Saat ditemui, senyum sumringah terlihat di wajahnya. Lady baru saja mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama Semarang. Lega sih bisa terlepas dari jeratan suami mata duitan kayak Mas John, tandanya. Nah ini loh ya, kisah suami istri yang suaminya bermata duitan, yang istrinya yang pontang-panting mencari uang, mencari pendapatan, dia kerja, tapi dia sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Lah nggak tahu nih ibunya masih apa tidak ya kan? Ini bagaimana cara penyelesaiannya ya toh? Ini sebetulnya mudah sekali. Jadi kenapa Mbak Lady ini selalu dibuat
bulan-bulanan sama Mas John Doli ini karena Mbak Ledi belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya lah gitu. Jadi ya jadi ini dibuat sakit hati oleh suaminya. Jadi seperti itu. Jadi ini memang suratan takdir dari orang tuanya. Dia tahu ke kedua orang tuanya dulu bagaimana ya toh. Ini andai kata ibunya masih ada ya toh, otomatis minta aja ridho pasrah sumeleh dari ibu gitu. Seperti itu. Nah nanti terus otomatis Mas John akan kasih jadi tidak apa ya, tidak menyakiti, jadi tidak membuat ulah, jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya mudah sekali karena orang belum mengerti aja ya, akhirnya ya tetap jalan keluarnya pasti permintaannya cerai. Jadi sebetulnya iman-iman ya, iman-iman jangan sampai cerai. Mudah sekali, persoalan itu mudah sekali karena apa? Bisa diselesaikan dengan dengan minta ridho kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi itu aja. Jadi mudah sekali sebetulnya. Ya, karena belum tahu, akhirnya itu akhirnya minta cerai. Iman-iman sayang sekali lur ya. Jadi seperti itu. Jadi ini Mbak Ledi itu karena ucapan kedua orang tua, nggak tahu apa sing dari ayahnya apa dari ibunya, jadi seperti itu. Jadi dia tidak mendapat apresiasi dari suaminya, tapi malah dibuat bulan-bulanan ya, buat sakit hati seperti itu. Jadi dia menghabiskan uang untuk poya-poya, untuk apa, pokoknya untuk kesenangan. Nah yang ngenes otomatis istri. Jadi caranya minta ridho aja sama kedua orang tuanya ya. Nah, konsentrasi Le ya. Yuda Setiawan, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Masuk di hati lah dulu. Oh, nyes. Nyes. Kenal Le nyes. Nah niki lho Mbak, nyes ya. Mau jenengan nyes mboten? Pertama mau nyebut. Terus kedua nyes. Nah, terus niki nggih. Begitu juga leluhur saya dimulai dari kakek Adam dan nenek Hawa, turun ke anak sumeleh sama anak, turun ke anak lagi sumeleh sama anak lagi, tumurun secara otomatis sumeleh secara otomatis sama anaknya sendiri semuanya sampai ke saya. Mulai sekarang saudara-saudara saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya semuanya sama saudara-saudara yang ada di dunia ini. Ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, ada Australia, ada Asia, ada yang berkulit bule, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit sawo matang. Mulai sekarang semuanya sumeleh sama Yuda Setiawan. Ya Bu, saya terima sumelehnya leluhurnya Ibu, dimulai dari kakek Adam dan nenek Hawa, turun ke anak sumeleh sama anak, turun ke anak lagi, sumeleh ke anak lagi, turun secara otomatis sumeleh secara otomatis sama anak-anaknya sendiri-sendiri semua ya. Semuanya sampai ke ibu. Mulai sekarang keluarganya ibu, ada adik-adiknya, ada kakek-kakeknya, kakak-kakaknya semuanya
sama keluarga-keluarganya yang ada di dunia ini. Ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, ada Australia, ada Asia, ada yang berkulit bule, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, semuanya mulai sekarang saya terima. Nah, terus niki Mbak Yuda Setiawan. Ngatas malah lagi. Nggih. Yuda Setiawan, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya, Bu. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Nah, cekap Mbak, ngeten iki adem to? Adem lah ya. Nah, langsung. Jalan nggak adem Mbak nggih? Nggih. Nah, niki lho Mbak, niki sing dikarepe ngeten iki nggih to. Benjing ditani mawon, mengke lah napa nggih, kehidupanane niku malih nyaman ngoten. Nggih. Nyaman, adem, ayem, tentrem. Nah, niki lho, niki sing dijaluk niku niki. Niki cara mono upgrade manusia, Nah niki nek cara HP di restart. Nah nek cara manusia niki wis pokoke cara mono disumelahi, diridhoi, di-upgrade sami ngoten niku. Nah niki dadine manglih enteng lah kangge kerjane mbake mengke sketsa terus kehidupan rumah tangga kali bapak gitu kali suami niku mengke sketsa lah terus si Yuda gitu niku benjing anu napa niku mangli apa nek sekolah niku lancar ngoten lho. Jadi soalnya ning atine adem. Lah niku engko gare si Yuda njaluk ridhone Dek bapak ta. Carane ngaten iki. Gampang to Mbak nggih? Nggih. Nah, pun cekap. Nah, iki lho Lur, ya toh, sampean gari tiru kaya iki padha dadine gampang dadi ora usah ana sing nuntun tapi langsung maca dhewe-dhewe wis bisa. Nah, kuwi ya Lur.